Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami dari kami Tok Aswaja Center NWJNU Tumpang. Dan kali ini Gus mau membahas tentang sebuah di masa pandemi Covid ini, di masa PPKM ini kan sekarang ada imbauan dari MBJ untuk sholat Idul Adha di rumah masing-masing. Dan itu ya apa Gus? Apakah harus dengan khutbah, nopo dengan jamaah yang banyak, apa minimal berapa gitu? Oh iya. Oke, berarti ya lebih bahas hukum sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha ya, karena ini ya pas apa? Atik korban ya. Itu. Ya selamat berkorban bagi yang korban. Kalau nggak ada ya korban perasaan saja. Ditinggal mantan. Nah itu. Ditinggal menikah sama dulu. Paling menyedihkan itu. Ya terima kasih karena ini berkaitan dengan ritual ibadah, maka semuanya harus berdasar pada kita mengacu pada fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya pada yang tahu lah, pada para ulama lah. Kita mengacu pada referensi yang sudah menjadi tradisi atau menjadi pakem bagi NU khususnya, ikut dalam mazhab Syafi'i. Terkait dengan hukum sholat Idul Adha itu sebenarnya sama dengan sholat Idul Fitri. Yaitu hukumnya adalah sebagaimana di Fathul Qorib ini disampaikan, sholatul idaini ay al-fitri wal adha sunnatun mu'akkadah. Jadi sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha itu hukumnya adalah sunnah mu'akkadah. Artinya sunnah mu'akkadah itu berarti sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Nah ini sunnah mu'akkad. Nah, pengertian untuk cowok cewek sama apa hanya untuk cowok saja hukumnya sunnah mu'akkad itu? Ya sama saja. Cewek juga sunnah mu'akkad, cowok juga sunnah mu'akkad. Ya. Cuman dalam sholat sunnah itu memang ada dua bagian ya. Yang pertama sholat yang dianjurkan untuk dilakukan sendiri, seperti sholat duha, sholat tahajud, sholat malam dan lain-lain. Dan ada sholat yang memang disunahkan untuk dikerjakan secara berjamaah, bareng-bareng. Bareng-bareng itu artinya ya lanang pada lanang, wedok ya pada wedok. Baiknya seperti itu. Cuman nggak apa-apa, artinya kalau seperti dalam masjid itu ada jamaah perempuan dan laki-laki ya tidak masalah juga. Karena tadi itu sholat sunnah ada yang diperintahkan untuk dilakukan berjamaah ya. Seperti sholat ini Idul Adha ini. Jadi disunahkan untuk dilakukan berjamaah. Walaupun dengan sholat munfarid sendiri angsal ya? Boleh. Kan sunnah, jamaahnya kan sunnah, nggak wajib. Khutbah masalah takbir itu kan apa lek dhewean apa memang kudu harus khutbah dhewe salat dhewe itu kan apa Gus? Nah, kalau khutbah itu kan tentunya ada yang khutbah dan ada yang mendengarkan. Nah, otomatis itu ya juga ketika dilakukan lek jamaah bareng-bareng, lalu salat dhewe sapa sing dikhutbahi? Lah kan ada yang memandang itu seperti itu, salat Idul Adha lah kok Jumatan wajib ono khutbah ya gitu. Lah salat dhewe ya napa ngono? Loh, khutbah itu kan nggak wajib. Oh, nggak wajib. Sunnah. Jadi sunnah. Tapi berarti beda dengan sholat Jum'ah. Iya. Kalau di Jum'ah khutbah itu menjadi syarat sahnya Jum'ah. Tapi kalau di sholat Idul Fitri atau Adha, ini khutbah tidak menjadi syarat sahnya sholat Id, enggak. Jadi sekali lagi sholat Idul Adha itu hukumnya sunnah dan sunnahnya dilakukan berjamaah. Juga disunahkan untuk dilakukan sendiri. Jadi kalau tidak bisa berjamaah ya berarti sendiri-sendiri. Kalau dilakukan jamaah berarti nanti setelah imam salam sunnah untuk khutbah. Kalau nanti dilakukan sendiri-sendiri misalkan di rumah ya, karena ada kondisi seperti sekarang misalkan. Lah ini kalau sendiri ya ndak disunahkan khutbah. Itu tadi nggak ada pendengarnya itu. Gue kayak ngomong sholat Idul Adha itu ganti khutbah nggak apa-apa, sunnah soalnya. Kalau kurang kurang mantep ini saya bacakan ya. Ibaratnya ya. Di kitab Bajuri atau Hasyiah Fathul Qorib
Wa tusra'u jama'atan. Jadi salat Idul Adha, Idul Fitri itu disunahkan secara berjamaah wali munfaridin dan juga bagi orang yang sholat sendiri. Fala tustaratu la al jamaah. Maka sholat Idul Adha tidak disyaratkan harus dilakukan berjamaah. Dewi oleh ya sunnah ya. Wala tusanu al khutbah lil munfarid. Lah kalau sholat sendiri maka tidak disunahkan khutbah. Tapi untuk sholat takbir yang 5 Ya, kali sama, itu sama. Tata caranya sama, cuman nanti perbedaannya kalau berjamaah sunnah khutbah, kalau sendiri ndak usah. Oh, ngoten Ya jelas akate khutbah ya awake dhewe ya. Lah, iku lho. Iku jak matoni lapo jak matoni. Kene kene. Oh, salah. Tekok ndi sampean? Aduh, sebenarnya akeh. Oh, Tapi kata Gus, Kok ndi sampean? tadi mlaku lho aku iki. Golek wong sing kepengin tak kurbano. Iso. Ya apa? Aku iki kepengin golek wong Nggih. sing kepengin tak kurbano. Wonge ya, Tuh, wonge sing kepengin tak kurbano. Kawul. Iya, soalnya kalau orang itu sudah mau berkurban berarti dia mau berkurban untuk yang lainnya. Loh, ngono lho. Iku bano. Iya. Perasaane opo? Iya perasaannya ya, Dok. Iki bahas masalah Idul Adha di dalam PPKM ya. Oh, bahas masalah Idul Adha. Kayak Iya, syukuran. Idul Adha itu kan sunnah kan, jadi Nggih, sunnah. sunnah. Tapi kok malah jadi fardu. Ono ya di kitabe ya? Ono kitabe. Wis diwaca iki, Mang. Gitu ya. Kayak menurut sampean ya apa cak kayak wong-wong ngono ya? Kalau menurut saya ya enggak tahu. Enggak, bercanda. Kudu tidak ngaji, tidak cangkruan. Nah, iya. Seperti orang tersebut kan memang biasanya ilmunya itu sedikit atau tidak mau belajar. Ya. Makanya di Aswaja Center ini kan Nggih. setiap Senin, ya 2 minggu sekali, Senin malam. Aswaja BLBM, Rek. Ya, Aswaja Center dan juga LBM NU MWC Tumpang ini MWC. MWC Tumpang ini setiap hari Senin malam Selasa itu mengadakan ngaji Fathul Muin, ya ngaji cangkruan. Ngaji cangkruan itu kan juga dibahas masalah seperti itu juga, dibahas masalah pokoknya juga masalah-masalah yang lain. Nah, mari kita sebagai generasi muda ini melok oleh saya. tuh, sampean ikut ya nggak Oh, apa-apa. apa-apa. Iya, monggo. Jadi semangatnya beribadah itu jangan sampai mengabaikan ilmu ya. Nah, lurus Jadi begini. semangat beragama ya tetap harus didasari dengan ilmu. Iya. Terkadang memang banyak orang itu yang sangat semangat, tapi tidak ngerti hukumnya. Iya. Nggak ngerti hukumnya lah ya. Padahal sunnah dianggap Nah, Iya. kaya iku mangkan asumsinya masyarakat nek salat Idul Fitri Adha iku kaya wajib. Iya, kayak wajib. Sampai sing biasanya itu nggak melakukan sholat 5 waktu atau yang biasanya nggak melakukan puasa, melok sembahyang Idul Fitri atau Idul Adha. Oh iya. Makanya Bisa seakan-akan puasa, tapi melok bayang. Lah ngono ku sing apik ya melu salat apa gak ngono. itu perlu dicangkruan, sampean harus ikut cangkruan niku. Cangkruan, saya paham nih. Heeh. Iku sing apik. Wis sing wingi iku ya. Oke. Iya. Kayak kasus kemarin Mas Amin kan sampean kemarin pas absen ya Pak Ganjar. Itu ada orang biasanya itu nggak melakukan sholat 5 waktu atau sholat 5 waktu tapi jarang-jarang. Tapi dia terawih. Padahal dia Nggak meninggalkan sholat. kewajiban melakukan yang kesunahan. Iya. Lalu bagaimana ini? Oh. Sing apik ya opo? Sing apik ya opo? Nah iya, ini kan kalau nggak dikaji nggak bisa. Kok sampean saiki ya Iya. masjid ditutup ya, sholat Idul Adha ditutup. Iya. Kan banyak wong kok sing keluar ngeten. Masjid ditutup kalau jamaah, padahal dia belum tentu jamaah. Nah. belum tentu melok jamaah di masjid. Iya. Ya. Nah, terus kembali ke pembahasan Idul Adha ini. Nek menurut sampean ya apa ya? Idul Adha ini kan disuruh di rumah masing-masing kayak masjid. Nek menurut sampean ya apa? Nah, gini Mas Amin, ceritanya saya tadi kan memang mencari orang yang mau buat saya kurbankan. Kalau sampai tanya ke saya, itu jelas keliru, saya nggak bawa kitab. Oh, Saya kembalikan ke Gus Fuad saja. Ya memang apa sholat Idul Adha itu kan memang sunahnya dilakukan berjamaah ya. Lah jamaahnya pun nanti makruh untuk mengadakan jamaah di suatu daerah dengan jumlah yang banyak, maksudnya berbanyak lokasi lah. Banyak lokasi. Jadi ono di masjid, ono di musola, ono di kene RW iki enggak dhewe itu sebenarnya makruh. Makro.
Di sini ada ini wayukrohu ini ya. Kama fil anwar ta'addudu jamaatiha bila hajatin. Jadi makruh mengadakan jamaah sholat Idul Adha ataupun Fitri dengan lokasi yang berbeda-beda. Iya, tadi ini makruh ya. Mau saya jawab begitu cuma saya nggak bawa. Nah, tapi ini iya. Iya, saya kalau nggak bawa kitab saya nggak berani. Cara seperti itu saya nggak berani. Cuman dek ini ono bila hajatin, tanpa ada hajat, tanpa ada kebutuhan. Lah kalau sekarang kan memang kita berbenturan dengan apa? Aturan pemerintah, terus dalam masa PPKM, ya saya kira itu termasuk hajat. Jadi tidak masalah mengadakan sholat Idul Adha di banyak tempat, tidak masalah. Walaupun masih satu daerah, satu desa, tidak makruh itu sudah, karena ada hajatnya itu tadi. Jadi nggak usah terlalu pikirkan ngomong sholat itu kudu di masjid, ora kudu, nggak harus. Masih nih musola di omah dewe ya ora apa-apa. Iya. Adakah Gus namanya batas minimal orang yang mau melaksanakan sholat Idul Adha nanti bagi teman-teman yang pemirsa ya? Terus aku gak melo di masjid ya, gak melo di musola, aku pengen ambil keluarga aku dewe umpamane. Berapa orang maksimal? Apa minimal? Iya, minimal. Lo dewean lo ora apa-apa. Maksudnya itu kalau dilakukan dengan khutbah. Oh ya, pokoknya ada imam dan makmum sudah cukup. Berarti 2 orang sudah cukup. Ya, dihitung jamaah kan 2 orang minimal. Iya. Berarti yang satu Bilal. Nah, iya. Lah iso disuting misalnya kalau ngene iki. Atau nggih? Saya. Mungkin kesimpulannya, Gus. Ya, kesimpulannya kembali kepada rujukan yang telah saya sampaikan tadi dalam kitab Fathul Qorib, bahwa sholat Idul Fitri maupun Idul Adha yang akan kita hadapi ini hukumnya adalah sunnah muakkad. Nah, sunnah muakkad ini nanti bagi laki-laki ataupun perempuan, dan juga disunahkan untuk dilakukan secara berjamaah, juga disunahkan untuk dilakukan sendiri kalau memang tidak bisa ikut berjamaah. Cuman yang perlu di garis bawahi, ketika nanti sholat itu dilakukan secara sendirian maka tidak disunahkan untuk khutbah. Yang sunnah khutbah itu kalau dilakukan secara berjamaah. Batasan minimal jamaah ya 2 orang. Kalau mau dilakukan di rumah dengan keluarga, mau ada khutbahnya, ya ayah sama ibunya saja. Diajak cuma itu. Kalau cuma 2 orang itu nggak usah mengharapkan yang lainnya. Bener. Ya, gitu Gak usah bilang kancani lah. Iya. Yuk, kok sampai tahu bae gak disangoni aku. Lah iku. Saya tuh pernah membaca, Gus, untuk orang perempuan itu untuk sholat Id itu dihukumi mubah, bahkan bisa menjadi haram, soalnya kan Ini begini sembahyang, ya. tapi pan rokok Pak. Mergo kuwi anyar gak melok sembahyang nang masjid, kayak kancane kan bisa menjadi haram. Napa ngoten jadi? Ya memang di sini ada ya. Jadi kalau mau menghadiri sholat Idul Fitri atau Adha bagi perempuan yang masih cantik lah ya, masih muda, lah itu yang baik kalau berangkat nggak usah macak. Jadi biasa, pakaian sehari-hari itulah. Kalau bisa pakaian yang pakai untuk pekerjaan sehari-hari. Nang dapur ngono ku lho. Dasteran. Nah, kalau apa namanya sambil berhias ya enggak apa-apa, tapi bisa jadi makruh. Karena kalau khawatir nanti timbul yang tidak-tidak. Timbul bergejolak. Nah, itu yang masalahnya di situ. Karena perempuan yang cantik itu juga menarik perhatian laki-laki ya. Iso-iso tarik mudun guys. Nah, itu malah kan delok gak niat apa sholat Idul Fitri malah delok cewek-cewek tok lah. Masalahnya di situ saja sebenarnya. Kalau khawatir nanti ada fitnah maka makruh, tapi kalau sudah memang nyata-nyata ada fitnah ya maka nanti bisa jadi haram hadir itu. Bagi perempuan yang masih muda dan biasanya bersolek loh ya. Jadi sebaiknya kalau perempuan muda mau ikut sholat Idul Adha atau Fitri di masjid ya enggak usah macak lah. Biasa saja. Biasa tapi tetep. Lah wis macak, gak macak ngono kok ana sing jelalatan ya mancen wong lanange sing ora ngajar. Loh, niku yang dihukumi mubah mau ya napa, Gus? Mubah. Nggih. Kan ada yang mengatakan salat Idul Fitri bagi perempuan itu mubah, yang disunahkan hanya ikut takbirane ngoten. Ada kayak saya pernah mendengar kayak gitu. Napa jene mboten napa nggih? Nah, kalau masalah yang takbiran memang orang perempuan kan dianjurkan untuk tidak mengeraskan suara di hadapan
laki-laki lain. Oh, okay. Nah, itu masalah di situ. Tapi kalau untuk jamaah perempuan sendiri takbiran banter-banter itu yang mendengarkan sama-sama perempuan ya sunnah. Kalau nanti sampai didengarkan oleh laki-laki lain, lah itu tadi acuannya khawatir ada fitnah atau tidak itu tadi. Jadi tidak masalah. Takbiran juga nggak masalah, yang penting tidak ada hal-hal negatif. Terus sholat ikut hadir dalam masjid atau dalam jamaah yang lain juga boleh, asal itu tadi keluarnya ketika mau ikut itu tidak terjadi hal-hal yang negatif itu tadi dulu. Bagi perempuan yang cantik ya, kalau sudah tua renta nggak masalah, masih melok gak melok terserah. Nggak ada pengaruhnya masalahnya. Tapi tetap walaupun tua renta juga harus menutup aurat Gus ya. Oh iya ta. Walaupun cuma ada tandanya saja. Soalnya kan biasanya orang tua itu mbok ditutupi alale wis tuwek. Sopo sing ngarep ngono. Ngene. Nggih. Terkadang alale wong wis tuwek mbok iki wis ngene ae. Nggih. Mungkin Kak Tony ada yang ditanyakan apa yang mau disampaikan? Sudah. Saya sudah ada janjian ini tadi sama teman. Wis wonten tasih wonten malih napa? Berkorban. Cukup. Jadi cukup. Ya, kesimpulannya nanti salat Idul Adha adalah hukumnya sunnah muakkad nggih. Dan yo kena sing waktu-waktune ya. Enggak ada. Sunnah muakkad. Dalam mazhab Syafi'i sunnah muakkad. Bahkan untuk khutbah Idul Adha pun itu Sunnah. sunnah. Tidak sama seperti hanya sholat Jumat. Ya. Mungkin sekian yang dapat kita sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.